Iku neng wit apa? Menang cangkemmu. Astagfirullahaladzim. Sampai Kristen. Tuhan Yesus. Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakalan mereview sinopsis alur film horor, yang dimana film ini merupakan film keluaran terbaru yang berjudul Rumah Dinas Bapak tahun 2024, menceritakan tentang kisah hidup Dodit Mulyanto yang rupanya cukup mengerikan, Bray. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan selamat menonton. Alkisah, film Rumah Dinas Bapak ini menceritakan tentang kisah nyata seram yang harus dirasakan oleh seorang komika paling kocak, yaitu Dodit Mulyanto. Diceritakan bahwa film ini diangkat berdasarkan kisah nyata Dodit sewaktu dirinya masih kecil cenah guys. Di dalam film ini, kisah akan berfokus kepada masa lalu Dodit dan juga ayahnya, yang dimana ayah dari Mas Dodit ini tuh bekerja sebagai polisi hutan. Namun sebelum lanjut, di sini Mimin mau jelasin sedikit nih Bray, yang dimana di dalam film ini Mas Dodit yang asli itu berperan sebagai ayah. Sedangkan Dodit di film ini diperankan oleh seorang anak kecil, Bray. Jadi di sini Mimin bakalan panggil Mas Dodit dengan sebutan ayah ya, karena takutnya gitu ya kan, kalian bingung dengan penjelasan Mimin. Oke, kita lanjut ya. Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan juga ketiga anaknya yang bernama Mbak Lis, Mas Dewo, dan juga anak bungsu mereka yang bernama Dodit. Pada suatu hari, si ayah yang bekerja sebagai pegawai sipil rupanya mendapatkan tugas baru nih Bray, yang dimana dirinya harus dimutasi ke sebuah rumah dinas yang terletak di tengah hutan jati. Pada awalnya, si ibu dan juga semua anak-anaknya pun tidak setuju akan hal tersebut. Namun karena sifat tegas dari si ayah, alhasil mereka pun mau tidak mau harus pindah dari sana. Dodit, kamu pindah sekolah. Lis, Dewo, ibu semua ikut. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dinas yang terletak di tengah hutan jati. Nah, sesampainya di sana, berbagai keanehan pun langsung mereka rasakan di sana. Dimulai dengan adanya penampakan di atas pohon, hingga adanya penjara di dalam rumah pun menjadi tanda tanya besar bagi mereka semua. Di sana si ayah pun menjelaskan bahwa penjara tersebut merupakan peninggalan Belanda yang berfungsi untuk menghukum pribumi dan juga para pencuri kayu. Dan pada saat malam menjelang, si ayah pun diharuskan untuk berpatroli di tengah hutan jati. Setahu saya dulunya untuk ngurung blandong, Mbak. Serem ya. Iku neng wit apa? Menang cangkemmu. Nah, di dalam patroli tersebut, si ayah pun ditemani dengan dua orang bawahannya yang bernama Sugeng dan juga Kasno. Mereka berdua yang merupakan konco kental selalu saja melakukan hal kocak yang cukup di luar nurul nih Bray. Dimulai dari sesi kerja hingga melakukan hal kocak pun mereka berdua lakukan dengan santuinya. Dalam suit Jawa, yang menang yang berangkat. Astagfirullahaladzim. Sampai Kristen. Tuhan Yesus. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Si ayah yang selalu sibuk patroli rupanya malah jarang pulang ke rumah cenah guys. Nah, dengan adanya hal tersebut, si ibu dan semua anak-anaknya pun perlahan harus diteror oleh para juri. Kemunculan sosok hantu wanita yang cukup mengerikan perlahan mulai mengganggu kehidupan mereka. Hingga pada akhirnya, teror mistis pun semakin di luar nurul nih Bray. Dimulai dengan kemunculan ratusan cicak hingga hilangnya anggota keluarga pun menjadi masalah besar di dalam film ini. Hampir setiap malam kok nggak tidur sini? Bapak nggak pernah pulang karena patroli. Nah, saya hilang. Saya udah nyariin kemana. Semakin menarik ya film ini.
Kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari film ini? Apakah keluarga Dodit bakalan selamat dari para jurik? Atau malah mereka bakalan dimukbang oleh para jurik itu? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Rumah Dinas Bapak ini diproduksi oleh Bobby Prasetyo sebagai sutradaranya, Chan Parwes yang berperan sebagai produser, dan ditulis oleh Dodit Mulyanto sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Dodit Mulyanto yang berperan sebagai ayah, Putri Ayudhya yang berperan sebagai ibu, Yasmin Jesem yang berperan sebagai Mbak Lis, Elang L. Gibran yang berperan sebagai Mas Dewo, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini memiliki rating 6,9/10. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,5 dari 10. Karena jujur Bray, selain kocak, film ini tuh lumayan creepy parah. Cerita yang diangkat dari kisah nyata Dodit ini tuh lumayan mengerikan Bray. Terlebih lagi, plot lokasi yang berada di tengah hutan menambah vibes horor di dalam film ini. Pokoknya recommended banget lah buat kalian para pecinta film horor dengan tema komedi. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Blitar, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton secara berjamaah bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 93 menit atau 1 jam 33 menit Bray. Dengan aspek rasio 2.35:1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop Bray. Jadi data penghasilannya pun belum muncul ya. Tapi semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang terpenting tidak rungkat Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Rumah Dinas Bapak tahun 2024. Oh iya Bray, tak lupa juga di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.